Selamat pagi kembali. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan week 4. Saya lebih ajak Bapak Ibu melihat in real time bagaimana perusahaan-perusahaan besar bisa masuk pasar dengan pasar global tentunya ya. Kelebihan keunggulan mereka, 4 strategi. Strategi pertama, know the market. Tahu siapa yang akan menjadi target market. Sebenarnya yang satu ini bisa juga relate dengan yang nomor 4 ya, localize your message. Know the market. Contohnya, tadi sebutkan McDonald. McDonald awalnya itu diprotes di India. McDonald nggak boleh dibuka atau dibangun di India. Kenapa? Karena masyarakat India sangat menghormati sapi. Burger sapi McDonald itu ada, itu sama dengan bunuh diri aja. Tapi apakah McDonald itu mengurungkan niatnya seperti yang kita bahas di week 3 itu? Bagaimana mereka menganggap there is no border, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ya, tidak ada boundaries yang menghalang ketika masuk ke suatu negara. Know the market. Mereka tahu orang-orang sana juga pasti akan membutuhkan makanan yang siap saji seperti skala McDonald gitu ya. Orang-orang yang bisnis, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pekerjaan, mereka tidak semua memiliki pola pikir atau mindset yang sama ketika mereka running. They run their own business. They will think of what is the similar thing that can compare to another country. Ya, kemudahan-kemudahan yang mereka dapat di satu negara juga mereka dapatkan di negaranya sendiri. Dengan cara gimana? Dengan ada yang disebut replika ya, mereplika produk di negara asal ke produk negara tujuan. Mengetahui di sana ada market, tentunya di perusahaan yang akan masuk ke global company negara lain itu akan melakukan adaptasi, adapting, penyesuaian, adjustment of how they can operate, they can open the new branch in another country. Nah itu baru mereka develop a marketing plan, membuat sebuah perencanaan bisnis, perencanaan marketing. Oh, saya mensasar market ini, budayanya seperti ini, lifestyle-nya seperti ini, daya belinya seperti ini, maka lahirlah sebuah perencanaan marketing yang fit banget untuk masuk ke target negara yang akan menjadi pilihannya. Dan yang ketiga, customize your marketing approach. Kadang-kadang kan kita berpikir, wah itu produknya itu nggak customize. Misal nih kalau Bapak Ibu mau bikin baju, ukuran badan kita tidak sama semuanya kan. Masing-masing ada yang memang agak gede di bagian bahu, ada yang agak gede di bagian lengan gitu. Alternatif customize your approach ya, your marketing approach ini adalah penting untuk menggrab atau meraih market-market yang spesifik. Contoh nih, baju kaos kan tidak semua orang nyaman menggunakan ukuran yang standar, misalnya S, M, L gitu ya, XL atau XXL. Ada memang cluster atau kelompok-kelompok ukuran itu, tetapi kan sometimes people want to have ingin memiliki sesuatu yang fit with the body. Sehingga hadirlah penjahit yang bisa membuatkan sesuai dengan ukuran badan. Customize your marketing approach. Pendekatannya itu harus customize, harus sesuai dengan yang dibutuhin oleh calon customer. Dia butuh apa? Kayak tadi contohnya McD. McD di India mereka nggak menggunakan sapi karena menghormati banget ya, hewan sapi di sana tuh dihormati. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa memproduksi burger. Akhirnya adalah ide-ide brilian. Di situ tuh orang makannya itu motong ya, disebutnya motong lamb kayak kambing ya. Itu yang biasa mereka makan gitu, kan sapi. Jadi McD berusaha membuat customizing their product to the cultures and the habit and the lifestyle of Indian people, so they make burger but meatnya itu bukan beef tetapi motong, orang sebut motong atau lamb. Kemudian yang keempat, localize your message. Localize your message. Pesan-pesan itu harus sampai kepada masyarakat yang akan menjadi target market kita. Coba Bapak Ibu combine bagaimana di iklan selanjutnya itu di video atau di slide selanjutnya itu kita lihat bagaimana Mother Dairy itu sebuah perusahaan besar di Amerika yang sudah memilih India sebagai salah satu pabrik ya untuk memproduksi susu dan berbagai turunannya. Karena mereka melihat produk susu yang dihasilkan oleh India itu benar-benar high quality.
Ya, localize your message. Kemudian untuk masuk ke lokal ya, mereka mengadop daya budaya masyarakat sana. Misalnya bagaimana mereka harus men-treat masyarakat ketika mereka akan mengkolek susu, bagaimana mereka melakukan pendampingan terhadap masyarakat-masyarakat yang akan menjadi produsen susunya. Jadi localize your message. So your local target market will be shifting. Mereka akan memilih produk Anda. Ya, itu pentingnya strategi localize your message ini, karena yang kita akan jadikan target atau yang jadi sasaran kita adalah masyarakat yang jadi tersebut. Nah, ini coba saya buka diary.com ini, sebuah perusahaan besar di India, masalah miliknya Amerika ya, memang harus mengadop ini India ya. Pesan-pesannya, kalimatnya semua dibuat dalam bahasa India, dan produk ini kita ketahui sudah terkenal dan diproduksi di India, tetapi untuk jual ke market global. Ya, saya kebetulan ada berkesempatan untuk training Business Strategic for Emerging Country, itu ada 30 negara yang ikut dan saya mewakili Indonesia, dan kami berkesempatan untuk mengunjungi pabrik dari Mother Dairy ini. Produknya adalah dairy product yang terdiri dari susu, krim, yogurt, mentega, dan berbagai turunan susu itu ya, yang dibuat dari susu sapi original yang dihasilkan oleh masyarakat lokal yang ada di India. Jadi hasil sapi yang digunakan bukan dari sapi yang diternak secara khusus oleh company Mother Dairy ini, tetapi sapi yang dipelihara oleh masyarakat lokal. Jadi kalau kita di Indonesia melihat ada tangki yang membawa BBM, kalau di India kita bisa melihat tangki yang berseliweran di jalan itu isinya adalah susu. Demikian kira-kira Bapak Ibu bisa komparatif ya, bagaimana mereka membuat pabrik besar di satu negara yang terkenal sebagai penghasil susu dengan kualitas terbaik. Tips yang paling tepat dalam developing your global marketing itu salah satunya adalah membuat company atau global corporation yang ada di satu negara yang merupakan source of raw material of your product. Itu yang dilakukan oleh Amerika, membangun susu dan turunannya di negara penghasil susu terbaik di dunia, yakni India. Dia juga berkolaborasi dengan India yang paling terkenal itu ya, ada Tata Group and Consultant itu menjadi partnernya ketika Mother Dairy ini masuk ke India, biar dia disupport oleh masyarakat, juga bisa continuity-nya atau sustainability-nya tetap dipertahankan. Akhirnya dia kolaborasi juga dengan Tata. Nah, Tata ini terkenal dengan mobil ya, otomotif. Tidak hanya Mother Dairy yang kolaborasi dengan Tata, Suzuki juga beberapa brand-brand internasional, mobil-mobil yang ada dari luar India itu masuk ke India, dia kolaborasinya dengan Tata. Ya, ini contoh yang saya sebut tadi, make crispy, taste the Sordar Crunch. Nah, ini kan pakai pesan message-nya India ya. Kemudian mereka tidak menggunakan beef atau sapi, tetapi mereka menggunakan lamb ya. Ini burger yang ditawarkan di McD ya. Mereka sebut Maharaja Mac, Chicken Big Mac ya. Maharaja Mac inilah yang tidak menggunakan beef tetapi menggunakan lamb, atau orang India menyebutnya motong ya. Oke, itu untuk week 4 saya akhiri. Kita ketemu di week selanjutnya. Terima kasih.